Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur dan panjatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali melanjutkan kegiatan PPG masih di fase lokakarya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah masuk di minggu kedua ya, minggu kedua untuk kegiatan PPG dan kita masih lumayan cukup lama ya kegiatan prakarya sampai di bulan November. Baik Bapak Ibu, kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah menyelesaikan sampai pengembangan bahan ajar ya, pengembangan materi ajar. Nah, ini tugas-tugas ini sebenarnya saling berkaitan Bapak Ibu ya, antara tugas satu dan tugas berikutnya. Di awal Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran dan sudah difokuskan pada elemen ya, pada satu elemen sesuai dengan kehendak Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak menentukan elemen mana, tapi Bapak Ibu sudah menentukan sendiri dan diharapkan konsisten semuanya supaya Bapak Ibu gak bikin-bikin lagi gitu ya. Karena tujuan materi ajar terus nyambung ya sampai media sampai KPD itu nyambung satu paket. Sehingga apa tidak merubah-rubah lagi ya. Atau kalau dirubah bisa gak ya bisa aja tapi kerjaan lagi gitu maksudnya ya. Sehingga di awal bisa dipastikan sudah pasti dengan yang dipilih Bapak Ibu semua ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan beberapa proyek eh, sampai tanggal berapa ya? Bisa saya dulu bentar. Oke, udah nampak Bapak Ibu? Ayah, Pak. Sudah, Pak. Dah. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada 4 proyek yang saya akan jelaskan ya. Eh, Pertama, proyek pengembangan LKPD, media berbasis digital dan aplikasi ya. Ini KB 5B. Nah, kemarin yang 5A-nya yang pengembangan materi ya. Sekarang kita lanjut ke LKPD, media berbasis digital dan aplikasi. Nah, ini nanti ada beberapa proyek nanti akan saya tayangkan ya. Ini deadline pengumpulannya eh, Bapak Ibu, ini deadline pengumpulannya Sabtu 14 Oktober 2023 ya. Karena eh, hari ini berarti ya, hari ini dikumpulkan dan kalau lihat jadwal hari Senin itu review kalau nggak salah ya. Bentar, bentar dulu. Oke. Nah, ini hari ini untuk pengumpulan media pembelajaran dan KPD ya. Karena lihat dari jadwal di hari di hari Seninnya kita akan mereview ya Bapak Ibu. Jadi hari Seninnya akan direview dan di sehingga tugasnya besoknya dikumpulkan gitu ya. Oke.
Oke, baik Bapak Ibu ya. Dan nampak Bapak Ibu? Eh, Sudah, Pak. Ya, oke, tugas ini, proyek ini dikumpulkan di hari Sabtu, ya hari ini berarti ya, tanggal 14 Oktober 2023. Di hari Senin, ini kan hari Selasanya sudah proyek yang baru, berarti di hari Senin kita akan mereview yang KB 5B ya, hari Seninnya. Hari Senin kita Vicon lagi review bersama Guru Pamo. Lalu berikutnya KB 6 ini pengembangan instrumen asesmen awal ya. Asesmen awal ini deadline-nya hari Selasa ya. Hari Selasa 17 Oktober 2023 ya. Nah, nanti di hari Rabu, di hari Rabunya kita akan melakukan review ya, review terkait instrumen awal ya, instrumen awal hari Rabunya tanggal 18 berarti. Nah, dan di hari eh, berikutnya di hari Kamis Bapak Ibu menyusun proyek pengembangan instrumen asesmen formatif dan sumatif ya. Ini di hari Kamis. Dan di hari Jumatnya pelaporan hasil asesmen formatif dan sumatif ya. Nah, ini di hari Jumatnya. Di hari Jumat dan hari Sabtunya tanggal 21 kita akan mereview ya, kami akan mereview KB 7 dan KB 8. Ini agenda untuk pengerjaan proyek ya. Ini ada tanggalnya selang-selang sehari, berarti kalau selang sehari ini berarti review ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pertama tugas proyek pengembangan LKPD ya. Nah, ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Halo? Lah, kelihatan. Ini kelihatan PowerPoint atau di yang Word? PowerPoint, Pak. Ya? PowerPoint. Oh, Ini apa? Ini petunjuk bukan? PowerPoint kegiatan belajar. Oh, gak muncul ya. Nanti gak muncul. Saya klik gak muncul. Nah, oke. Nah, ini muncul ya. Oke, ya. jadi kita Bapak Ibu ini petunjuk pengerjaan proyek 5B ya. Nah, 5B ini pengembangan LKPD media berbasis digital dan aplikasi ya. Batas pengumpulannya ini. Nah, inilah yang nanti akan Bapak Ibu buat ya LKPD. Jadi ini ada di proyek B5 itu ada 5B1, ada 5B2 dan 5B3 ya. Nah, ini judul komponen LKPD-nya udah saya buatin ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikutin saja. Nah, di sini judul materi, materinya tinggal tuliskan, misalkan materinya sholat, misalkan puasa atau apa ya. Nah, dan Bapak Ibu harus bisa dibedakan ya antara materi dan tema ya. Nah, jadi beda antara materi dan tema ya. Di kemarin saya lihat beberapa ini materi, apa ya, dituliskannya tema. Nah, contoh misalkan ada yang nulis gini, materinya aku anak soleh. Nah, kalau aku anak soleh itu bukan materi ya, tapi itu temanya. Nah, aku anak soleh itu materi yang diajarkannya apa? Ya, itu dalam tema ya gitu. Jadi Bapak Ibu mengajarkan materi dalam dalam sebuah tema. Jadi harus dibedain antara materi dengan tema ya. Biasanya untuk kelas-kelas rendah itu akan menggunakan tema ya, sistem tematik ya. Tapi materinya apa gitu ya? Temanya ini, materinya ini. Jadi harus bisa dibedakan antara materi dan tema ya. Nah, ini sama ya elemen CP-nya eh, lalu tujuan pembelajarannya, jenjang fase tulis ini ya, penyusun dan seterusnya. Nah, ini tugas dan langkah kerja ini yang maksudnya yang ini ya. Ini tuliskan materi, ringkasan menunjuk pada TP, tulisan aktivitas. Nah, formnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu di sini nanti tuliskan berupa ringkasan materi, wacana, gambar atau apapun ya silahkan. Contoh misalkan kalau yang materinya tentang Al-Quran misalkan ya tentang Al-Quran surat apa kemarin Al-Maun misalkan. Nah, tuliskan saja surat Al-Maun ya. Mau bersama artinya boleh, mau enggak juga terserah.
Ya, tuliskan materi ini atau wacana ya, atau boleh juga dilengkapi dengan gambar ya, yang jelas ada sesuatu yang diamati oleh anaknya. Nah, lalu nanti aktivitas anak ini, aktivitas siswa terhadap materi ini apa? Nah, misal, misalkan untuk Al-Maun ya, kalau ada materinya tentang tajwid misalkan, bisa Bapak Ibu apa ide eh, carilah bentuk atau hukum bacaan IHFA misalkan atau apalah ya, atau cari apa kata yang berkaitan dengan apa keragaman misalkan bisa seperti itu ya. Nah, jadi siswa diberi dibuat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan wacana yang kita buat yang mengarahkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ya. Nah, bentuknya bukan PG ya, bukan pilihan ganda, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan boleh ya, pertanyaannya pertanyaan yang memacu untuk melakukan aktivitas ya. Nah, jadi pertanyaan ini dibuat karena berdasar wacana yang ada. Nah, ini disebut lembar kerja peserta didik ya. Ini bukan bentuk pertanyaan yang baik esai ataupun pilihan ganda ya, tetapi berupa kegiatan aktivitas yang dilakukan peserta didik terkait dengan materi yang disajikan ya atau wacana yang disajikan. Boleh bentuknya, misalkan Pak mau bentuknya kalau sejarah cerita ya silakan aja, boleh aja ya. Misalkan kisah apa Putuh Mekah misalkan. Nah, nanti apa aktivitas anak terkait cerita tersebut ya. Nah, silakan saja Bapak Ibu sesuaikan dengan yang sudah dibuat sebelumnya terkait elemen, tujuan dan sebagainya ya. Masing-masing Bapak Ibu buat ya. Nah, ini terkait LKPD ya. Nah, berikutnya terkait yang LK5B2 ini membuat media digital video sumber belajar. Nah, Bapak Ibu di sini membuat sebuah video ya, sebuah video sebagai sumber belajar berisikan penjelasan materi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, durasinya 7 sampai 10 menit ya. Nah, 7 sampai 10 menit videonya ya. Kemudian diunggah di YouTube atau Google Drive. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ini merekam sendiri ya. Boleh pakai HP, boleh pakai apa sajalah fasilitasnya ya. Aplikasi pakai Bandicam boleh, pakai Zoom boleh ya. Sambil ditayangkan PowerPoint juga boleh ya. Nah, silakan. Jadi yang penting isinya video terkait penjelasan materi ya. Bukan video mengajar ya, tapi penjelasan materi. Nah, misalkan berikut apa namanya terkait materi lah gimana ya. Jadi bukan ngajar di kelas, tapi materi apa di video sama Bapak Ibu. Nah, kalau pakai Zoom juga bisa ya, pakai Zoom nanti direkam ya. Direkam. ah, yang penting wajah Bapak Ibu muncul ya. Ada yang buat ada yang buat misalkan gini prolognya sama sendiri lalu dilanjutkan video orang lain. Nah, itu kurang bagus ya. Tapi Bapak Ibu dari awal 10 menit itu murni sama Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di ini direkam ya. Pakai Canva juga kalau bisa silahkan ya. Mana aja yang Bapak Ibu bisa lakukan oleh sendiri ya. Yang bilang merekamnya pakai HP silahkan, pakai Zoom tadi, pakai Bandicam atau pakai apalah terserah ya. Yang penting nanti hasilnya berupa video, ya, berupa video. Nah, berupa video. Nah, satu. Jadi yang dibikin nanti dua video ya. Kedua, ini video singkat. Nah, ini melalui aplikasi TikTok. Ini durasinya 3 mungkin 3 sampai 4 menit ya. Nah, kalau TikTok kan video singkat ya, TikTok itu Bapak Ibu. Nah, mungkin hanya sebentar, jadi sehingga menyampaikan materinya hanya ringkas, tetapi dapat dipahami maknanya gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat lah contoh-contoh TikTok video yang orang menyampaikan materi hanya 2 sampai 3 menit. Nah, kalau bedanya apa dengan ini? Kalau ini mah mungkin lebih panjang lebar ya.
Tapi kalau ini mungkin hanya seakan pengertian puasa adalah bla 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 bla. 2 menit selesai, dah, gitu ya. Nah, rukun puasa terdiri dari satu, dua, tiga apa, udah selesai gitu ya. Jadi satu topik ringkas gitu ya. Kalau video TikTok ya. Nah, ibu bapak buatnya satu saja ya, tidak usah banyak yang ini satu, ini satu. Jadi nanti ada dua ya, ada dua. Nah, lalu yang LK5B, L5B3 ya, ini membuat media berbasis aplikasi artificial intelligence ya. Nah, karena ini terlalu banyak, jadi panitia mengarahkan hanya satu saja ya, Bapak Ibu membuat pakai PowerPoint ya. Ini bisa pakai PowerPoint atau Bapak Ibu boleh bisa kalau yang bisa ya, kalau yang bisa boleh pakai Canva yang bisa. Kalau yang tidak bisa pakai PowerPoint aja ya. Nah, ini kontennya disajikan materi sesuai tugas Bapak Ibu mengajar di sekolah ya. Nah, jadi ini sorry, ini pasti nggak bersama ya. Nah, nggak bersama. Ini minimal 10 slide ya, minimal 10 link sedikit. Nah, ini didesain sebaik mungkin dilengkapi dengan hyperlink. Nah, ini contohnya nanti bisa dilihat. Ini sudah saya sertakan contoh. Ini yang di PowerPoint ya. Nanti Bapak Ibu buka saja linknya. Nah, atau bisa cari sumber-sumber lain silahkan ya. Namun tidak apa dimodifikasi ya. Tidak di-download langsung di aku ya. Nah, tapi Bapak Ibu silahkan modifikasi. Nah, kreatif lah ya. Nanti media yang sudah dibuat PowerPoint ini, Bapak Ibu simpan di Google Drive ya. Simpan di Google Drive, uh, linknya, simpan di Google Drive ya. Sorry, ini nanti, nah, simpan. Nah, ini udah saya sertakan bahan tutorialnya. Lalu Bapak Ibu bisa tonton ya. Media PowerPoint yang sudah bisa disimpan di Google Drive ya. Sorry, nanti disetorkan linknya. Oke, ini nggak usah. Oke, nah, lalu yang B-nya, Bapak Ibu buat soal menggunakan Google Form atau Desmos ya, atau Quizzes. Nah, pilih salah satu ya, mau pakai Google Form mangga, pakai Desmos mangga, pakai Quizzes mangga. Jadi salah satu, tidak ketiga-tiganya ya. Nah, dengan ketentuan buat soal minimal 10 soal ya, pilihan ganda. Nah, caranya udah ada nih ya, linknya sudah saya sertakan. Ini silakan atau Bapak Ibu bisa mencari dari sumber lain ya. Nah, ini bisa apa? Pilihnya salah satu ya, Google Form, Desmos, Quizzes dengan ketentuan ini ya. Pilihan ganda. Nah, tugas-tugas ini atau proyek ini kalau sudah selesai dikerjakan, ya ini petunjuknya. Lalu nanti link pengirimannya Bapak Ibu ya, yang dikirim ke kami, ke aplikasi, formnya yang ini ya. Nah, jadi formnya ini, jadi media sumber belajar TikTok. Nah, linknya apa gitu ya. Nah, link videonya, link apakah di apa namanya di Google Drive ataupun di YouTube ya boleh saja ya kalau nggak bisa di YouTube di Google Drive. Ini berarti ada dua. Lalu PowerPoint sama, soal juga sama. Jadi ini berupa link. Nah, nah, inilah yang nanti yang diupload ke aplikasi ya. Link-linknya di-storekan di alamat linknya seperti apa ya. Nah, atau Bapak Ibu bisa yang berikutnya, ini project ini ya, link-link ini bisa disatukan dalam sebuah link. Jadi project ini bisa Bapak Ibu menggunakan fasilitas bantuan aplikasi namanya Linktree ya. Nah, Linktree. Nah, jadi ini nantinya bisa menjadi apa? Satu link ya, menjadi satu link, tapi akan memuat isinya ini ya. Jadi empat empat ini jadi satu. Nah, pakai pakai apa aplikasinya Linktree ya. Tapi tetap harus disimpan dulu di ini ya, harus disimpan dulu di Google Drive. Nah, nanti di linknya adalah petunjuk bagaimana menggunakan fasilitas Linktree. Nah, ini project 5B ya, Bapak Ibu. Nah, nah, sebelum saya lanjut, silakan ada yang mau dikomentari, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, paling sampai minggu, Pak ya.
Mm-mm. Karena minggu ini libur. Nah, tapi kalau yang tugas ini yang apa yang hari kerja misalkan yang mana ya? Ada yang hari itu kalau yang besoknya review ya gak ada libur harus harus selesai itu Pak ya. Kalau sekarang sih bisa mungkin minggu ya, ada minggu. Tapi nah kalau yang instrumen yang tanggal 17 itu harus selesai tanggal 17 ya. Nah, karena di hari Rabunya apa harus direview gitu ya. Nah, kalau sekarang kan reviewnya Senin lah, jadi ada jeda minggu ya. Nah, ya gitu. Nah, Oke, Pak. silakan ada mungkin tuh proyeknya masih kurang jelas, silakan Bapak Ibu bisa Pak, mau ditanyakan. bertanya, Pak. Ya, mangga. Saya Bu Mila. Ini Oh, mengenai boleh. media digital ya, Pak. Untuk membuat Hmm, video YouTube itu kan pasti ada materi yang ditayangkan. Apakah materinya betul. boleh sama dengan PowerPoint atau dengan materi yang dibuat di PowerPoint, Pak? Atau harus Ya, berbeda? boleh, boleh. Oh, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Jadi, Bu Mila misalkan buat PowerPoint yang ini nih ya. Ya. Nah, lalu di videokan yang ini ya boleh. Jadi nanti materi ini yang dikumpulkan sekaligus jadi video ini. Ya boleh itu, Mbak ya. Oh, oke. Siap, Pak. Ya, Terima gitu. kasih. Jadi ini bisa apa bisa menjadi dua tugas sekaligus ya, gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan presentasi pakai apa, taruhlah pakai apa ini apa Zoom misalnya ya. Nah, ditayangkan sambil nayangkan PowerPoint yang ini, sila boleh saja gitu ya. Nah, gitu. Tapi nanti dibuatnya linknya jadi beda Bu ya. Ada filenya gitu. Ada file video, ada file eh, PowerPoint-nya begitu Bu ya. Itu Bu Mila. Ya, Halo? Pak. Paham, Ya. Pak. Terima Gitu kasih. ya. Nah, oke. Silakan ada yang lain lagi. Oke, oke, oke ya. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, instrumen awal ya. Ini kebaca Bapak Ibu, yang tayang PowerPoint apa? Tampil. Bentar. Baik, Bapak Ibu, kedua, ini terkait proyek penyusunan instrumen asesmen awal ya. Nah, Bapak Ibu salah satu ciri apa program baru atau apalah ya istilahnya. Perangkat baru dalam Kummer itu adanya namanya asesmen awal ya atau disebut dengan asesmen diagnostik ya. Nah, sebenarnya istilah diagnosis ini dulu dipakai dalam istilah kedokteran ya. Nah, diagnostik ini. Ah, di mana diagnosis ini tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi awal pasien ya kalau di dunia kedokteran. Nah, Bapak Ibu tentu udah pernah ke dokter, misalnya kalau sakit ke dokter suka ditanya-tanya ya. Kita sakitnya batuk misalkan, tapi ditanya ini, ditanya itu, ditanya ini. Nah, itu namanya diagnostik ya. Nah, nah, ini diterapin di bidang pendidikan, istilahnya tes diagnostik atau asesmen diagnostik ya. Padahal sebenarnya istilah lainnya sudah lama ya, namanya pretest gitu. Nah, istilah dulu yang dikenal itu pretest ya. Cuman mungkin dirubah istilah sehingga bahasa baru gitu ya. Padahal kalau yang lama itu namanya pretest Bapak Ibu ya. Nah, sekarang istilahnya penyusunan instrumen asesmen awal. Nah, ada di project 6 ini ya, project 6 ini ada satu, dua, tiga ya, empat ya. Ini apa? Empat, ada empat ya. Ada empat. Sebenarnya ada dua ya tugas utamanya, sama satu ada rekapnya ya. Nah di LK 6A Bapak Ibu ini menyusun instrumen asesmen awal terkait dengan entering behavior ya. Entering behavior peserta didik artinya
terkait gambaran awal ya tentang kondisi peserta didik ya. Mungkin Bapak Ibu waktu di pendalaman materi kan kita mengenal ada istilah pembelajaran berdiferensiasi ya. Masih masih ingat Bapak Ibu itu? Ya, Pak. Ya. Berdiferensiasi itu apa? Sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, jadi keadaan siswa itu kan beda-beda ya. Nah, keadaan siswa itu beda-beda. Nah, bagaimana guru bisa mengayomi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu tentu diketahui dengan adanya dilihat dari asesmen awal ya. Nah, ada di sini ada 4 elemen Bapak Ibu ya yang dilihat. Pertama dari latar belakang keluarga ya. Latar belakang keluarga misalkan dari status sosial atau keadaan apa secara khusus ya. Misalkan tinggal bersama siapa. Kan seorang anak itu beda, ada yang mungkin tinggal sama ibu bapaknya, ada yang tinggal sama ibunya saja, atau ada yang tinggal sama bapaknya saja, atau mungkin ada yang tinggal di panti asuhan dan segala macamnya. Nah, ini bisa ditanyakan ya. Nah, sehingga mungkin bisa bisa beda gitu keadaannya ya. Lalu dilihat dari status sosialnya, apakah keadaannya seperti apa ya, kaya, misalkan miskin atau seperti apa. Nah, dari sisi pekerjaan orang tua. Nah, Bapak Ibu, silakan dibuat di sini angket berupa angket pertanyaan dari latar belakang. Bisa dibuat 3 sampai 5 pertanyaan ya. Nah, 3 sampai 5 saja ya. Yang dipandang itu dapat mempengaruhi anak dalam kegiatan belajar ya. Tentu akan banyak sebenarnya ya pertanyaannya kalau ditelusuri, tapi Bapak Ibu silakan saja yang kira-kira faktor keluarga ini akan mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran ya. Yang berikutnya potensi yang menonjol atau prestasi siswa sebelumnya. Nah, ini tanyain misalkan kalau di SD di TK pernah juara atau gimana, nah, bisa ditanyakan ya, bentuknya bisa pertanyaan angket ya. Sehingga akan kelihatan prestasi yang dimiliki oleh anak itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa mengelompokkan, oh ini anak yang paling terhungkul, ini anak biasa-biasa dan seterusnya. Lalu hambatan anak dalam belajar. Nah, hambatan anak dalam belajar juga seperti apa nih? Si anak itu punya hambatan nggak? Nah, bisa ditanyakan ya kira-kira apa baik secara fisik misalkan atau secara fisikis ya. Nah, bisa dilihat ya, bisa ditanyakan kepada anak apa ada gangguan pendengaran misalkan. Nah, secara fisik ada gangguan penglihatan, eh, gangguan ya, bukan bukan buta ya, tapi gangguan Bapak Ibu ya. Kalau gangguan misalkan kurang jelas gitu kalau lihat atau gimana. Nah, kalau ngedengar kudu tarik wae ngomongnya misalkan. Itu kan perlu dikatakan. Ini secara fisik ya. Nah, secara fisikis apa bisa ditanyakan lah ya. Nah, ini buat saja 5 ya, 5 pertanyaan. Lalu berikutnya ada tes potensi akademik ya. Ini potensi akademik. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti atau pernah mengikuti tes TPA? Halo Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Ya, nah, pernah ya. Nah, cuman tentu tes TPA bagi Bapak Ibu guru dengan tes anak beda ya. Mungkin bisa lebih disederhanakan lah ya, terkait potensi akademik. Mungkin bisa berkaitan dengan mata pelajaran atau tes-tes umum yang sekiranya Ibu Bapak penting. Kalau mau masuk SD minimal harus bisa apa lah gitu. Itu tes potensi akademik. Kalau untuk Bapak Iya mengajar misalkan di kelas rendah. Nah, kalau yang ngajar di kelas 6 atau kelas 5 atau kelas tinggi, nah itu bisa kira-kira untuk kelas 5 ini apa sih ya kemampuan dasar yang harus dimiliki ya. Nah, itu terkait potensi akademik ya. Nah, misalkan boleh ditanyain udah mengenal huruf hijaiyah, misalkan apa boleh boleh saja ya tes potensi akademik. Nah, jadi kita akan melihat potensi akademik ini dibuat 5 sampai 7 ya. Nah, kan ini hanya sekedar sampel saja ya. Mungkin nanti bisa dikembangkan Bapak Ibu bisa sampai 20 soal ya. Kalau ini hanya sekedar contoh. Nah, ini untuk 6A, proyek 6A ya. Nah, proyek 6A. eh, nah,
setelah ini Bapak Ibu buat, nanti ini diuji cobakan ya, ini harus diuji cobakan. Nah, sehingga saya berikan kesempatan dari sekarang karena ini kan hari berapa hari dikumpulkannya hari ini ya hari Selasa. Nah, mungkin ini bisa bisa dibuat lebih awal supaya nanti Bapak Ibu bisa ada hasilnya ya. Minimal diuji cobakan ke 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 peserta didik. Jadi soal-soal ini silakan dicobakan diberikan ke peserta didik Bapak Ibu. Nah, minimal 5 tadi itu saya ya. Sebarkan ke 5 atau 10 peserta didik. Mau offline, mau online terserah ya. Yang penting nanti di sini ada hasilnya ya. Karena ini namanya rekapan ya, berupa rekapan ya. Berupa rekapan dari dari yang ini dibuat di sini ya. Nah, ini berupa rekapannya seperti ini. Sehingga nanti akan kelihatan ya. Nah, lalu yang 6C, nah ini membuat instrumen kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Nah, Bapak Ibu, seorang anak itu kan ada beberapa gaya belajar ya. Ada beberapa gaya belajar sehingga kita bisa melihat gaya belajar si anak itu seperti apa. Nah, ini dibuatlah seperti ini ya. Ini ada 5 elemen. Pertama terkait kesiapan belajar ya. Nah, kesiapan belajar mungkin dari sisi mematuhi peraturan, misalkan ya, dari sisi jadwal dan segala macamnya bisa Bapak Ibu tanyakan. Nah, sehingga anak siap gak misalkan kalau masuk jam 7 sampai jam 12 belajar siap gak? Atau kalau ada tugas siap gak? Itu kesiapan belajar secara mental ya, baik juga secara fisik ya. Nah, itu bisa ditanyakan. Ini dibuat 5 pertanyaan ya, berupa angket ya pertanyaannya Bapak Ibu. Juga gaya belajar. Nah, gaya belajar juga bisa ditanyakan bagaimana gaya belajar anak itu kan ada 3 ya, ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Nah, silakan bisa dikelompokkan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa kelihatan ya 3 gaya belajar anak. Banyaklah contoh-contohnya ya. Yang nanti Bapak Ibu punya kesimpulan, oh anak ini gaya belajarnya auditory, misalnya, oh anak ini visual, anak ini kinestetik gitu ya. Nah, mungkin dengan 5 pertanyaan kalau mau benar sih nggak terlalu terekam ya, tapi ini karena contoh ya. Kalau Bapak Ibu terlalu banyak juga nanti nggak beres ya. Ini 5 pertanyaan yang kira-kira bisa memberikan informasi. Lalu minat ya, minat 5 pertanyaan. Jadi ini total ada 15 pertanyaan ya. Ini juga ini berikutnya ini rekapannya Bapak Ibu. Jadi dari soal-soal yang sudah dibuat, nanti Bapak Ibu sama ini disebarkan ke 5 sampai 10. Siswanya boleh sama ya dengan yang ini ya. Eh, Boleh beda boleh ya, mau beda boleh misalkan. Mau sama juga boleh ya. Misalkan siswanya A B C D E. Nah, ini juga sama A B C D E. Nah, ya, silahkan saja ya kalau mau sama mau beda ya. Nah, kalau bisa mewakili ini ya, mewakili misalkan laki-laki perempuan memiliki jenis kelamin laki-laki 3, misalkan perempuan 2 atau sebaliknya terserah. Pokoknya Bapak Ibu ini minimal 5 orang ya, minimal sebagai uji coba mengisi rekap ini. Nah, itu Bapak Ibu terkait LK Project 6 ya. Silakan ada komentar Bapak Ibu. Maaf, izin bertanya. Saya Mimin mau menanyakan ini kan nanti pertanyaan yang ini diberikan ke siswa. Apakah siswa tersebut siswa yang akan nanti kita PPL-kan atau boleh berbeda lagi atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Bebas, Bu. Bebas. Bebas, Bu. Bu Mimin. Ya, Pak. Bebas, mangga we pada siswa nu mana asal ulah siswa batur. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Mungkin saya Pak Muhammad Hisam terkait Muhammad Hisam terkait dengan yang penyusunan angket dengan format sebagai berikut kan ada namanya. Nah itu kan minimal ada 5. Apakah ini dibuat 5 atau namanya bagaimana yang nama siswanya?
Oh ya, kalau ini kalau di sini sampel aja satu, Pak ya. Oh, sampel aja. Ya, Ya, kalau nanti kan akan Bapak perbanyak ya mungkin beda lagi ya. ya, 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 ini sampel-sampel saja kan untuk tugas ya. Kalau nanti pas Bapak diberikan kan modelnya mungkin dikasih nama ya sama anaknya ya. ya, Nah, ya. atau mungkin kalau online juga beda mungkin ya sama Bapak. Boleh saja kalau bisa mah ya. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa online ya offline berarti nanti dikasih nama sama anaknya kan? Ya, 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 terima kasih. ya. Silakan Bapak Ibu ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau cukup jelas saya lanjut ya. Berikutnya eh, KB 7 ya. Ini formatif sumatif. Nah, ini menyusun instrumen asesmen ya. Tentu Bapak Ibu sebenarnya sudah biasalah ini buat soal Bapak Ibu ya. Nah, cuman ada istilah baru kalau sekarang ini ada istilah KKTP ya. Nah, KKTP itu apa, Bapak Ibu? Hmm? Nah, ya ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu di proyek 7 ini ada 7A ya, ada 7B dan 7C ya. Nah, 7C. Jadi ada eh, tiga proyek ya. Nah, pertama di dalam menyusun KKTP itu, Bapak Ibu ada yang menggunakan deskripsi kriteria, ada yang menggunakan rubrik ya. Nah, jadi ada yang menggunakan deskripsi kriteria. Deskripsi kriteria berupa narasi ya, berupa narasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti tujuan pembelajarannya boleh boleh lebih dari satu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini sebut saya satu, boleh saja sebenarnya lebih dari satu. Ya, Bapak Ibu, ini boleh saja nanti modelnya dibuat tabel ya, dibuat tabel supaya lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih kelihatan. Misalkan boleh saja bentuknya gini ya, nomor misalkan. eh, Lalu TP, lalu KKTP. Ya boleh aja bentuknya kayak gini ya. Nah, supaya lebih terinci misalkan, biar lebih kelihatan ya. Nah, bahkan Bapak Ibu bisa saja ditambahin CP-nya ya kalau mau lebih detail ya. Supaya lebih jelas CP elemen KKTP boleh saja ya biar lebih lebih formatnya lebih detail ya. Eh, atau ini boleh saya tambahin saja nanti ya. Ada apa elemen biar lebih jelas CP ya. Nah, gitu. Nah, ini baru di sini TP dan KKTP. Nah, oke ya. Jadi kemarin kan ini masih melanjut dari yang tugas sebelumnya Bapak Ibu ya. Dari TP yang dulu Bapak Ibu sudah mengambil berapa? Satu elemen ya. Satu elemen sesuai yang diinginkan ya. Nah, Nah, ini ya nanti modelnya kayak gini. Nah, sehingga akan lebih nampak ya. Hmm. Nah, nah nanti tuliskan nomor ini ada berapa ya boleh lebih lebih dari satu ya. Boleh mengambil dari yang sudah saja ada ya, yang sudah ada TP-nya. Jadi tidak tidak buat lagi TP baru ya Bapak Ibu. Nah, yang sudah ada kemarin tinggal kopas aja ya. Mungkin tinggal membuat KTP-nya seperti apa. Nah, deskripsi kriteria itu berarti gimana Bapak Ibu kalau bedanya nanti TP dengan KKTP bedanya gimana? Cok. Nah, gitu. Jadi ada misalkan anak sudah menguasai mengenai tujuan mengenai pengertian sholat misalnya gitu ya dengan benar. Nah,
Ya, anak sudah dapat menyebutkan rukun wudhu secara berurutan gitu ya. Begitu Bapak Ibu bukan? Seperti itu bukan? Iya, KTP Pak. itu? Hah? Ya, itu ya. Atau misalkan kalau anak sudah dapat membaca surat Al-Maun banyak 2 ayat. Nah, boleh aja ya ke KTP-nya misalkan. Dengan tartil, dengan sesuai dengan apa kaidah atau tajwid misalkan. Nah, jadi itu KKTP ya. Silakan dari tujuan yang ada tinggal copy ya. Nah, itu berbasis deskripsi kriteria ya. Nah, lalu berikutnya rancangan KKTP menggunakan rubrik. Nah, jadi Bapak Ibu membuat rubrik samalah modelnya dengan yang ini ya. Tinggal sebenarnya ini apa nama nama guru ya, bukan nama siswa atau nasi siswa mungkin ya. Ini nanti sama ya, ada elemen, ada CP sini. Ya, biar ini ya. Ya, sehingga akan lebih kelihatan. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Nah, ini kategorinya atau rubriknya Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan ya. Di sini mahir, cakap, layak. Nah, Bapak Ibu bisa dirubah sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya apa? Kalau tujuan pembelajarannya misalkan dapat membaca, nah, membaca misalkan ya, membaca Quran apa Al-Maun misalkan. Nah, kira-kira kalau membaca itu kategorinya apa? Kalau membaca Quran kategorinya, Mahir. misalkan tajwidnya itu kan Tajwidnya. dari sisi tajwidnya gimana ya? Nah, dari sisi apa lagi? huruf. Makhrajul huruf ya. Nah, lalu apa lagi misalkan? Sifatul huruf. Kelancaran aja apa ya? Nah, kelancaran ya. Nah, dan seterusnya. Misalkan. Terserah ya. Tentu semakin banyak kategori ya semakin lama nilainya. Silakan aja disesuaikan oleh Bapak Ibu. Nah, jadi kategorinya disesuaikan dengan tujuan yang dicapai ya. Ini kalau misalkan dari tajwidnya gimana, eh, boleh lebih dirinci, boleh ya dari tajwidnya. Nah, ini rubrik berdasarkan berdasarkan rubrik ya. Nah, berdasarkan rubrik. Lalu berikutnya berdasarkan apa interval nilai. Nah, ini mah ada interval nilainya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa diinikan nilainya berapa ya gimana Bapak Ibu ya. Nah, untuk berubrik nilai ya udah biasa lah ya kalau untuk menilai tergantung apa. Nah, ini nanti tujuan pembelajaran apa, gimana deskripsi penilaiannya seperti apa. Nanti ini disesuaikan ya Bapak Ibu mau berapa apa mau pakai skala 4 misalkan, mau skala 10, skala 100. Nah, dan biasanya pakai skala berapa Bapak Ibu? Penilaian pakai skala berapa? Ya disesuaikan tuh biasanya pakai skala berapa? Ya, skala 100 ya. Nah, skala 100 berarti ininya berarti pakai interval ini ya. Nah, tapi ya terserah intervalnya ini hanya contoh. Bapak Ibu intervalnya mau 0 sampai 20 misalkan. 21 sampai 40. Ya boleh saja ya terserah silakan aja bebas ya. Mau Bapak Ibu itu mah intervalnya, interval penilaiannya. Ya, yang jelas ada interval. Jadi memberikan nilai itu tidak tidak asal ya. Nah, ini untuk LK7A. Nah, LK7B-nya, Bapak Ibu ini menyusun sebuah instrumen, ya, sebuah instrumen artinya nyun soal lah gitulah secara prinsip ya kasai namanya. Nah, ini ya buat soal, jadi soal ya. Nah, jadi merujuk pada
ini tujuan pembelajaran dan KKTP. Nah, ini nanti ditulis ya teknik asesmennya misalkan apa? Teknik asesmennya sebut teknik asesmen itu apa? Teknik asesmen itu ada apa aja Bapak Ibu? Halo? Kalau Tulisan-tulisan kan bukan, Pak. iya ada tes, ada non tes gitu maksudnya. Teh kan ada tes, ada non tes kan? Kalau tes ada apa aja? Ya tes tulis, ya tes lisan gitu ya. Kan ada tes apa istilahnya ada tes objektif, ada tes subjektif ya. Nah, sesuaikan aja misalkan tes, tulis tes berarti nanti ke sininya Bapak Ibu buat apa? Buat soal gitu kan. Nah, soalnya pilihan dan ini saya tentukan ya buat 5 soal untuk tes formatif, 2 soal esai, 3 soal pilihan ganda. Ya. Nah, gitu. Jadi instrumennya ini maksudnya instrumen asesmen. Nah, nanti di bawahnya ada soal ya, tulis di sini. Nah, yang disebut rubrik penilaian kayak gimana Bapak Ibu? Rubrik penilaian yang disebut rubrik penilaian kayak gimana? Halo, ada yang tahu rubrik penilaian kayak seperti apa? Rumus atau cara mengolah hasil dari tesnya, Pak, dari hasil instrumennya. Ya, jadi memberikan pedoman penskoran gitu lah Bu ya. Nah, jadi rubrik penilaian itu maksudnya pedoman penskoran. Jadi ini kan ada dua tipe soal, ada pilihan ganda, ada esai. Misalkan pilihan ganda setiap soal yang benar diberi poin satu. Nah, ini kan ya. Nah, itu maksudnya rubrik penilaian ya. Nah, jadi kalau benar dikasih poin satu, kalau salah min satu misalkan ya terserah ibu lah, boleh saja ya atau nol. Nah nanti yang esai kalau jawabannya gimana esai itu apakah mau disamakan, apa mau beda-beda atau gimana? Ya itu rubrik sehingga bapak ibu menilai itu jelas itu pedomannya. Ini biasanya kalau pilihan ganda itu satu ya, tapi boleh nggak lima? Boleh dikasih lima misalkan satu soal? Boleh, Boleh, boleh. Boleh Pak. saja ya. Nah, misalkan Bapak Ibu buat soal 5, tapi pingin nanti nilai akhirnya 100, kan berarti satu soal poinnya bisa jadi 20 ya. Ya, Ya, Tuh ya, Pak. misal. Jadi kalau Bapak Ibu bikin soalnya cuma 5, tapi nilai akhirnya pingin pakai skala 100, mau pakai skala 100, maka kan si soal itu pasti dikasih poin besar ya. Nah, kalau misalkan taruhlah esainya misalkan 40 misalkan ya total. Esai 40 misalkan esai 40 poinnya misalkan total ya. Dua soal. Nah, ini dari dua soal. Nah, berarti yang tiga soalnya pilihan ganda berapa? 60 ya. 60. Gitu kan? Nah, jadi satu soal ini terlalu gede ya. Ini misalkan 50 lah gitu. Nah, jadi saya mah misalkan. Ya terserah lah bebas ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu rubrik penilaian sehingga menjadi jelas ya. Nah, lalu yang ini formatif, ini sumatif. Nah, apa bedanya Bapak Ibu formatif dan sumatif? Kalau formatif dalam pembelajaran, kalau sumatif di akhir, Pak. Ya, tuh ya. Di akhir apa maksudnya, Pak? Di akhir pembelajaran, di akhir CP. Di akhir pembelajaran di CP. Ada lagi yang lain?
Jadi bisa sumatif itu kuncinya adalah di akhir ya. Cuman di akhirnya bisa di akhir materi itu kan. Nah, bisa di akhir apa? Semester. Di akhir semester, bisa di akhir tengah semester. Nah, yang penting sumatif itu di akhir. Kan tujuannya kalau formatif itu untuk melihat apa? Untuk melihat perkembangan Perkembangan kan, perkembangan ketercapaian tujuan pembelajaran belajaran. ya. Nah, jadi Bapak misalkan materinya sholat, kan sholatnya banyak materinya ya. Nah, materinya banyak. Misalnya sudah materi ini kasih soal, itu namanya apa? Formatif. Tujuan satu lah terus. Kalau TP1 misalkan kasih soal itu formatif ya. Kalau sudah selesai misalkan materi sholat itu ada 10 tujuan. Nah, setelah 10 tujuan selesai, Bapak ngelakuin tes. Itu namanya apa? Sumatif. Sumatif gitu ya. Jadi bisa tes akhir materi. Ini materinya udah selesai nih sholat. Dites. Nah, itu namanya sumatif ya. Nah, kalau per proses. Nah, setelah selesai mengajar, itu namanya tes apa? Formatif, Pak. Formatif ya, itu beda. Jadi formatif. Nah, ini juga ini saya bedain ya, ini 5, ini tambahin 2, jadi 7 gitu ya, supaya kelihatan bedanya sumatif dan formatif ya. Nah, formatif dan sumatif ya. Nah, nah, ini biar nanti lebih ini tinggal Bapak Ibu nanti kalau tujuannya ada 5 kan bisa diambil dua-dua lah gitu ya. Nah, kalau ini satu tujuan gitu. Kalau lihat aja nanti apa tujuan yang sudah dibuat Bapak Ibu ya. Nah, satu tujuan dua soal misalkan ya. Kalau tujuannya ada 3, dua soal kan sudah 6 ya gitu. Nah, silakan diatur-atur saja ya. Prinsipnya sama ya, ini sumatif dan formatif, hanya nanti dilihat dari keluasan. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau dikomentari dari project 7, silakan. Barangkali ada yang mau dikomentari. Sedikit, Pak. Mangga sok Pak, ada banyak gimana? Pak Laudin. Dari yang itu Pak, yang LK7A, Ya, antara jumlah TP dengan KTP harus sama ya Pak? ya harus sama tuh Pak. Oh Eh, ya. harus sama juga kalau KKTP-nya mau ditambah juga boleh. Oh jadi 1 TP 2 KTP mungkin ya? Bisa saja. Kalau Oh ya ya. Bapak perkiraan aja, misalkan TP ini terlalu luas, Bapak tambahin KKTP-nya 2, kriterianya boleh saja. Oh iya, siap Pak. Misalkan mampu menulis dan membaca kan bisa saja atau apalah gitu ya. Nah, kalau sekiranya dalam satu kriteria ini nggak menampilkan ketercapaian tujuan, berarti kriterianya ditambah gitu ya. Ya oke Pak. Ya, palingnya juga minimalnya paling banyak 2 Pak ya. Iya Pak. Tidak, karena terlalu banyak nanti lumayan repot juga menilainya. Silakan ada lagi Bapak Ibu yang lain supaya lebih clear. Oke, kalau sudah jelas saya lanjut ke yang berikutnya. Asesmen laporan hasil asesmen. Nah, oke ya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyusun studi ya, menyusun asesmen, maka selanjutnya asesmen itu diolah ya. Nah, diolah. Nah, dalam modul yang ada di PPG ini ya, mengolah asesmen itu ada dua alternatif. Pertama ada secara kuantitatif, ketiga satu ada kuantitatif, maaf ya, kedua ada secara kualitatif ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu saya kira ini tinggal menuliskan yang ada saja ya dari nilai yang ada yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan ya. Nanti tinggal tuliskan di sini, tuliskan saja materinya yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu ya. Nah, yang sudah pernah dilakukan, ini ada formatif,
ya, formatif. Materinya tuliskan apa ya. Eh, ini dua ya, ada satu materi saya dua TP ya. Jadi ini materi kedua juga dua TP ya. Nah, jadi satu materinya ada dua materi. Nah, ini tuliskan nilainya berapa. Ini karena ada nama peserta, ambil aja sampel 5 orang. Kalau mau sekelas boleh kalau sudah ada ya. Nah, kalau belum ada ya minimal 5 orang lah ya untuk sebagai sampel saja Bapak Ibu ya. Nah, yang ini yang sumatifnya ya. Nah, ini yang sumatifnya. Ini berupa angka Bapak Ibu ya. Ini angka-angka semua ya. Nah, semua berupa angka-angka. Nah, nanti di ujung ada rata-rata ya. Di ujung ada rata-rata. Nah, ini untuk pengolahan data berupa asesmen kuantitatif ya. Nah, ini gabungan ya dari formatif dan sumatif ya, formatif dan sumatif. Nah, yang kedua berupa kualitatif. Nah, jadi ini berupa narasi ya, narasi mengacu ke KKTP ya, mengacu ke KTP. Jadi tujuan satu gimana, tujuan dua gimana. Ini dideskripsikan ya. Misalkan Udin, nah, tujuan satu. Nah, Udin misalkan masih belum bisa melafalkan Quran surat Al-Ma'un misalnya gitu ya. Nah, tujuan duanya Udin sudah bisa menemukan atau menemukan kandungan surat Al-Ma'un gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini berupa narasi ya, berupa deskripsi. Hampir merujuk pada KKTP Bapak Ibu ya. Nah, yang ini formatif, yang ini sumatif ya. Nah, ini formatif, yang ini sumatif ya. Nah, kayak gini formatnya Bapak Ibu saya sertakan. Nah, ini kayak gini ya formatnya. Yang narasi seperti ini ya. Uh, Contohnya ya. Nah, ini untuk mengolah hasil asesmen ya. Nah, ini sebenarnya masih lama, waktu pengumpulannya 20 Oktober ya. Namun saya sampaikan dari sekarang biar Bapak Ibu bisa disiapkan ya. Hingga sudah tahu dari sekarang apa saja yang harus dikerjakan sehingga kesannya tidak mendadak ya. Nah, mendadak. Nah, jadi aduh isu kudu beres kan capeknya. Nah, kalau sekarang sudah tahu minimal sudah punya gambaran-gambaran. Baik, silakan Bapak Ibu. Barangkali ini proyek 8 ada yang mau komentar, silakan. Aduh, Ibu silakan ada yang mau nambah mungkin untuk proyek 8. Tidak ada. Itu Bapak Ibu gambaran proyek kita ya dari proyek KB proyek KB 5B sampai 8 yang deadline-nya ini dari tanggal 14 sampai 20 Oktober ya. Di mana di setiap KB ada deadline pengumpulannya ya. Jadi bukan semuanya di 20 ya, tapi ini deadline pengumpulannya ini ada ya. Ini sudah ada ya di kontrak yang sudah saya share di grup sudah ada ya ini batas pengungkapan selesainya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ini sudah saya sampaikan gambaran proyeknya seperti apa. Silakan bisa dicicil ya. Bisa dicicil dari sekarang ya. Kalau mau semuanya dikerjakan satu hari ya mangga gitu ya. Kalau dicicil mangga itu mah gimana teknis pengerjaannya terserah Bapak Ibu gimana ya. Yang jelas di deadline waktunya sudah terkumpulkan ya. Silakan barangkali Bapak Ibu ada komentar atau ada yang mau disampaikan silakan. Pak, kalau yang TikTok itu harus Pak atau opsi? Kenapa? Yang TikTok. Oh iya 2 Pak dari ininya LK-nya sudah dibuatin sama itu. TikTok itu sama aja dengan gitu, video Pak. biasa Pak ya, cuman videonya singkat gitu ya.
Betul, tuh cuma belum punya aplikasinya, Pak. Ya tinggal diinstal aja Pak ya. Ya nanti Ya. di-download dulu, Pak. Nah, Siap. ya sebenarnya buat videonya langsung kan Pak ya, nanti diupload ke TikToknya gitu. Ya, siap, siap, Buat Pak. aja videonya ya. Ya gini aja kalau susah di TikTok buat aja video singkat gitu ya. 3 menit gitu. Oke, 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 Pak. Gitu ya kalau ini. Ya, karena itu LK dari apa dari panitianya ya. Kalau sisa sama aja sebenarnya ya. Nah, LK dari LK dari apa dari pusatnya kayak gitu ya. Jadi saya ikutin aja yang ada. Gitu Siap, Pak, siap. Pak siapa ya? Siap, siap, Nah, siap, Pak. Siap. ah, ya. Jadi takutnya nanti dilihat kok ini gak ada beda dengan orang lain kan nantinya nantinya apa kan suka apa suka eh, peserta suka sharing kok saya mah tugasnya gini beda gitu gitu ya. Nah, jadi biar tugasnya semua sama gitu ya. Jadi gak ada dibeda-bedain gitu ya. Nah, gitu Pak Siap, apalah ya. siap, 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 Nah, Pak, siap. lah kan ada lagi Bapak Ibu barangkali ada yang mau komentar atau apa eh, mau sharing silakan. Mungkin saya Pak Enggak, enggak. terkait ketika mengikuti memang bisa dipahami gitu, tapi ketika sudah keluar kadang-kadang ya lupa lagi gitu. Nah, bagaimana kalau menurut saya di dalam project ini misalkan hari ini dijelaskan lagi tapi secara singkat mungkin di grup gitu bagaimana? Ya, kalau Bapak susah silakan di grup aja nanya Pak ya. Nanti mungkin Iya, ada teman yang lain bisa ikut menjelaskan ya. Pak Hisam ya. iya, iya. Ya, jadi Bapak kalau ada kebingungan silakan di grup saja nanyain ya. Nanti yang jawab bisa saya, bisa mungkin apa Guru Pamong atau teman-teman yang lain. Silakan kita sharing saja Pak ya. Eh, kan kalau nggak ada yang nanya saya nggak tahu apakah apa namanya mengerti atau tidak. Makanya ini saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya gitu ya. Nah, jadi kalau ada masalah silakan di grup Bapak bisa chat ya Pak Hisam. Iya. Gak usah misalkan gini, aduh era, naik nanya teh ya gak usah malu-malu ya, gak ada apa namanya. Ini kan bukan lagi tes ya, bukan lagi sedang tes ya. Jadi project ini kita sharing bebas ya. Eh, tapi bukan saling kopas ya, bebas itu. Nah, kita sharing maksudnya caranya begini gitu ya. Caranya begini ya. Beda dengan tes yang nggak boleh saling nanya ya. Tapi ini project boleh boleh saling kasih informasi ya. Kalau nggak jelas, Pak Hisam kurang jelas project yang mana boleh nanya ke Pak Sihab mungkin. Pak Sihab nggak jelas project ini boleh gitu. Nah, kita sharing saja Pak Hisam ya. Eh, ya kalau apa kalau malu ya ini ya. Nah, kita share saja lah. Itu Ya, Pak terima Hisam ya. kasih. Ya, terima Oke. kasih. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Ya, jadi saya sampaikan empat misalnya Bapak Ibu kok banyak-banyak sekali disampaikan. Ya, tapi deadline-nya kan apa nggak harus besok ya. Deadline-nya disesuaikan. Cuma maksud saya kenapa disampaikan banyak sekaligus? Biar nanti ada gambaran gitu ya. Oh, ini yang harus saya kerjakan gitu. Dan nanti apa namanya formnya sudah saya upload ya di LMS. Jadi Bapak Ibu bisa langsung upload itu sudah berupa filenya sudah berupa Word. Jadi Bapak Ibu gak harus pusing lagi ngonvert dan segala macam ya. Sudah sedikit dipermudah, tinggal ngisi aja di Word-nya ya. Jadi saya upload berupa file Word, jadi tinggal download, tinggal ngisi saja namanya gitu ya. Gitu. Jadi relatif agak mudah lah ya. Eh, tinggal apa? Mungkin nanti siang saya uploadkan ya setelah ini ya untuk apa LK-nya ya, untuk form LK-nya itu Bapak Ibu semua ya. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya cukup ya. Eh, Ya, eh, ya Bapak Ibu bisa hari Sabtu ini ada mengajar nggak hari Sabtu? off, Pak. Libur? Tidak, Hah? Pak. Oh libur ya, hari Sabtu libur ya. Oke, hari Sabtu libur mungkin bisa apa namanya mulai meraba-raba apa yang harus dikerjakan Bapak Ibu ya. Eh, akan saya coba upload hari ini
Dan Bapak Ibu mohon diisi diskusinya ya. Sudah form diskusi, sudah saya isi dikasih, silakan diisi. Karena itu masuk ada di form penilaian ya, masalahnya ada di form penilaian, jadi harus diisi ya di lembar diskusinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau dikomentar lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat ya dalam menjalani kegiatan PPG ini. Semoga berkah ya. Semakin mahir lah Bapak Ibu dalam menyusun perangkat pembelajaran sehingga nanti bisa sharing ke teman-teman yang lainnya ya. Karena ada dalam nanti Bapak Ibu dalam portofolio ya, di UKIN itu ada portofolio namanya pernah mendiseminasikan, nah itu ya, pernah mendiseminasikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa coba dari sekarang Ibu ngikutin PPG apa yang bisa sampaikan ke teman-temannya, dibuat piagamnya, itu namanya mendiseminasikan. Nah, jadi di portofolio mungkin sudah ada info dari teman-temannya ya, bahwa nanti di tahap akhir ada namanya portofolio, Bapak Ibu harus mengupload sejumlah piagam. Nah, jadi dari sekarang bisa disiapin, menyiapin apa, ngikutin apa gitu ya. Sebagai peserta atau sebagai panitia atau apa, silahkan disiapkan ya. Nah, panitia UTS misalkan, panitia apa ya, panitia dan lain sebagainya. Itu disiapkan supaya nanti pas waktunya tidak bingung harus ngumpulin piagam-piagam gitu ya. Nah, jadi mumpung masih ada waktu beberapa bulan lagi ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti mungkin dilaksanakan di bulan Desember atau di bulan Januari ya. Nah, sehingga sudah disiapin dari sekarang piagam-piagam terkait kegiatan-kegiatan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Rabbil alamin. Bapak Ibu,